Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Rizky Amalia dengan NIM 289215018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 4, Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Armin Sidik Eskom MSI Universitas Pancasakti Bekasi. Selamat menonton. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Bisa lihat di screen ya. Nah, siapakah yang membutuhkan manajemen? Yaitu ada perusahaan atau bisnis, semua tipe organisasi, semua tipe kegiatan. Nah, mengapa sih manajemen itu dibutuhkan? Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Kemudian, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Itulah kita sebagai pendahuluan manajemen. Kemudian kita ke definisi manajemen. Nah, definisi manajemen yaitu suatu proses yang menekankan keterlibatan dan aktivitas yang saling terkait untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yaitu yang pertama sebagai ilmu, yaitu sebagai pengetahuan yang terus berkembang. Yang kedua sebagai seni, yaitu segala sesuatu yang menyangkut manusia. Yang ketiga, sebagai profesi melalui pendidikan formal untuk mendapatkan status. Itulah definisi manajemen. Nah, setelah definisi manajemen, kita langsung ke tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu ada perencanaan strategis. Yang kedua, pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengendalian operasional. Nah, fungsi manajemen menurut Henry Fayol 1914 ada 5. Yang pertama sebagai planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, staffing atau penyusunan staff. Yang keempat, directing atau pengarahan. Dan yang kelima yaitu controlling atau pengendalian. Itulah fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Ada juga yaitu jenis manajer. Nah, jenis manajer terbagi menjadi dua. Ada manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional yaitu mempunyai tanggung jawab hanya atas suatu kegiatan tertentu atau organisasi. Nah, yang kedua manajer umum. Fungsinya yaitu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja secara keseluruhan. Nah, peran manajer apa aja sih? Yang pertama, ada manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Kemudian, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Itulah peran manajer. Nah, di slide selanjutnya ada tentang manajemen dan lingkungan organisasi. Yang ada dua, yaitu ada lingkungan internal organisasi dan ada lingkungan eksternal organisasi. Nah, lingkungan internal organisasi yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi. Contohnya seperti karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Yang kedua, lingkungan eksternal organisasi yaitu semua elemen yang berada di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi organisasi. Ada dua nih, ada lingkungan umum, ada lingkungan tugas. Lingkungan umum yaitu lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Sedangkan lingkungan tugas yaitu lapisan lingkungan eksternal
yang secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Slide selanjutnya yaitu ada perkembangan teori manajemen. Aliran pemikiran manajemen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada aliran klasik, yang kedua aliran hubungan manusiawi, dan yang ketiga yaitu aliran manajemen modern. Saya bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu aliran klasik. Menurut Charles Babbage yaitu 1792 sampai 1871. Ada pembagian kerja melalui spesialisasi. Ada setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan. Yang ketiga, mengembangkan program-program permainan. Yang keempat, menganjurkan kerjasama saling menguntungkan. Yang kelima, merencanakan skema pembagian keuntungan. Itulah aliran klasik. Aliran yang kedua yaitu aliran hubungan manusiawi. Menurut Elton Mayo 1880 sampai 1949, aliran hubungan manusiawi ini menciptakan hubungan manusiawi yang baik. Manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan. Kemudian faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi karyawan. Di aliran yang terakhir yaitu aliran manajemen modern. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai proses teknik yang ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. 3. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Dan yang terakhir, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi. Itulah tadi aliran-aliran yang ada di manajemen. Nah teman-teman, sekianlah video pembelajaran pada kali ini dari saya Helen Rizky Amalia. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.